seperti sekarang ini, banyak manusia hidup dalam ketakutan yang halus namun terus-menerus. Berita tentang konflik global, isu perang dunia ketiga, dan ancaman kehancuran dunia membuat pikiran mudah gelisah. Namun jika dilihat lebih dalam, yang sebenarnya menakutkan bukanlah perang itu sendiri, melainkan kondisi batin manusia yang telah jauh dari pusat kesadarannya. Dalam kacamata spiritual, ketakutan massal tidak muncul karena peristiwa luar, tetapi karena manusia telah melupakan ajaran paling dasar yang diwariskan oleh para leluhur dan para bijak sejak dahulu, yaitu ajaran untuk mengenal diri sendiri. Ketika manusia tidak lagi mengenal siapa dirinya, maka dunia luar dengan mudah mengendalikan perasaannya. Perang, bencana, dan kekacauan sejatinya bukanlah musuh utama manusia. Semua itu hanyalah gerak. Dalam banyak ajaran lama, dunia ini digambarkan sebagai panggung sandiwara, sementara kehidupan adalah lakon, dan ada sang dalang yang menggerakkan semuanya. Ketika manusia lupa bahwa dirinya hanyalah pemeran, ia akan mengira panggung ini sebagai satu-satunya kenyataan, lalu tenggelam dalam rasa takut kehilangan. Ketakutan akan perang dunia ketiga muncul karena manusia mengira hidupnya sepenuhnya berada di tangan peristiwa luar. Padahal ajaran lama selalu mengingatkan bahwa yang paling menentukan bukan apa yang terjadi, melainkan kesadaran dari siapa yang mengalaminya. Dua orang bisa berada dalam situasi yang sama, tetapi batinnya merasakan hal yang sangat berbeda. Ketika ajaran mengenal diri ditinggalkan, manusia mulai mencari pegangan di luar dirinya. Ia menggantungkan rasa aman pada sistem, negara, kekuatan militer, atau tokoh-tokoh dunia. Saat semua itu goyah, batin pun ikut runtuh. Disinilah ketakutan kolektif tumbuh, bukan karena ancaman perang semata, tetapi karena kehilangan pijakan batin. Dalam pandangan spiritual, semua yang terjadi di dunia adalah bagian dari hukum sebab akibat dan irama alam semesta. Tidak ada yang benar-benar acak. Namun manusia modern terlalu sibuk mengendalikan dunia luar hingga lupa menata dunia dalam. Akibatnya, ketika gerak besar terjadi, batin tidak siap menerimanya. Bagian ini bukan untuk menyangkal kemungkinan konflik dunia, tetapi untuk mengajak melihat bahwa ketakutan manusia hari ini adalah cermin dari jauhnya ia dari dirinya sendiri. Dan selama manusia belum kembali mengenal hakikat dirinya, isu apapun akan terasa mengancam, sekecil apapun itu. Dalam ajaran-ajaran lama, dunia tidak pernah dipandang sebagai sesuatu yang harus ditakuti. Dunia dipahami sebagai gerak yang terus berubah. Siang dan malam berganti, lahir dan mati silih berganti, damai dan konflik datang dan pergi. Semua bergerak sesuai hukum yang lebih besar dari kehendak manusia. Ketika manusia memandang dunia sebagai gerak, ia tidak lagi terjebak dalam rasa panik setiap kali terjadi perubahan besar. Perang, krisis, dan kekacauan tidak dilihat sebagai akhir segalanya, melainkan sebagai bagian dari siklus. Seperti ombak di lautan, besar atau kecil, ombak tetap datang dan pergi, sementara laut itu sendiri tetap ada. Masalah muncul ketika manusia mengidentifikasi dirinya sebagai ombak, bukan sebagai laut. Ketika identitas manusia melekat sepenuhnya pada tubuh, jabatan, harta, dan status sosial, maka setiap guncangan dunia terasa seperti ancaman langsung terhadap keberadaannya. Disinilah ketakutan tumbuh tanpa disadari. Ajaran mengenal diri mengajak manusia untuk melihat lebih dalam, bahwa diri sejati bukanlah tubuh yang lahir dan mati, bukan pula pikiran yang terus berubah. Diri sejati adalah kesadaran yang menyaksikan semua perubahan itu terjadi. Kesadaran inilah yang dalam banyak tradisi disebut sebagai saksi, jiwa, atau hakikat diri. Ketika seseorang mulai mengenali posisinya sebagai saksi, cara pandangnya terhadap dunia pun berubah. Ia tidak lagi menolak gerak kehidupan, tetapi belajar menyadari iramanya. Ia tetap peduli, tetap bertindak, namun tidak tenggelam dalam ketakutan. Ia memahami bahwa semua peristiwa memiliki tempatnya masing-masing dalam perjalanan besar semesta. Dalam konteks Perang Dunia Ketiga, ajaran ini menjadi sangat relevan. Ketakutan yang berlebihan justru melemahkan kejernihan batin. Padahal dalam keadaan genting, yang paling dibutuhkan adalah kesadaran yang tenang. Bukan untuk lari dari kenyataan, tetapi untuk merespons dengan bijak. Orang-orang terdahulu memahami hal ini. Mereka tidak sibuk meramal kehancuran, tetapi mempersiapkan batin. Mereka tahu bahwa dunia bisa berubah kapan saja, tetapi kesadaran yang kuat tidak mudah goyah.
Inilah sebabnya ajaran lama selalu menekankan latihan batin, keheningan, dan pengenalan diri. Jauh sebelum membahas peristiwa luar, melihat dunia sebagai gerak membuat manusia berhenti menyalahkan keadaan. Ia mulai memahami bahwa ketenangan sejati tidak berasal dari dunia yang aman, tetapi dari batin yang sadar. Dan selama batin masih bergantung pada kondisi luar, ketakutan akan selalu menemukan jalannya. Bagian ini mengajak kita untuk menggeser cara pandang. Dari melihat dunia sebagai musuh, menjadi memahami dunia sebagai cermin. Apa yang kita rasakan hari ini terhadap ancaman perang, sejatinya adalah refleksi dari seberapa dalam kita mengenal diri sendiri. Ketakutan yang dirasakan banyak orang saat ini bukanlah sesuatu yang muncul tanpa sebab. Dalam pandangan spiritual, ketakutan massal seringkali menjadi tanda bahwa manusia sedang berada di titik balik kesadaran. Ketika dunia terasa semakin tidak pasti, sebenarnya ada sesuatu yang sedang digeser dari dalam diri manusia. Ketika kehidupan berjalan nyaman dan stabil, manusia jarang bertanya tentang makna hidup. Ia sibuk mengejar, memiliki, dan mempertahankan. Namun ketika ancaman muncul, seperti isu perang besar, rasa aman palsu mulai runtuh. Di saat inilah pertanyaan-pertanyaan mendasar muncul ke permukaan. Siapakah aku? Untuk apa aku hidup? Dan apa yang benar-benar abadi? Ajaran lama memandang ketakutan bukan sebagai musuh, melainkan sebagai isyarat. Ketakutan muncul untuk menunjukkan bahwa manusia terlalu lama menggantungkan dirinya pada hal-hal yang tidak tetap. Ketika sandaran itu goyah, batin menjadi panik karena tidak memiliki pusat yang sejati. Dalam konteks ini, isu Perang Dunia Ketiga dapat dilihat sebagai pemicu kesadaran, bukan semata ancaman fisik. Ia memaksa manusia berhenti sejenak dari rutinitas dan melihat kembali arah hidupnya. Bukan semua orang akan menyadari hal ini, tetapi bagi sebagian, kegelisahan yang muncul justru menjadi pintu untuk perjalanan batin yang lebih dalam. Ketakutan massal juga menunjukkan keterhubungan batin manusia. Emosi tidak hanya bergerak secara individual, tetapi juga kolektif. Ketika banyak orang larut dalam kecemasan, getaran itu menyebar, memperkuat satu sama lain. Namun hukum yang sama berlaku sebaliknya. Kesadaran yang tenang juga bisa menular. Inilah mengapa ajaran spiritual tidak pernah mengajak manusia melawan ketakutan dengan penolakan, tetapi dengan pemahaman. Ketika ketakutan disadari, bukan ditekan, ia kehilangan kekuatannya. Ia berubah dari penguasa batin menjadi penunjuk arah. Manusia modern sering mengira solusi ada di luar. Mereka mencari jawaban dari prediksi, analisis politik, dan skenario terburuk. Padahal ajaran lama selalu menekankan bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam. Dunia luar hanyalah panggung tempat batin mengekspresikan keadaannya. Ketika seseorang mulai melihat ketakutannya sebagai pesan, bukan ancaman, ia tidak lagi terjebak dalam kepanikan. Ia mulai bertanya, bagian mana dari diriku yang belum aku kenali? Ketergantungan apa yang sedang diminta untuk dilepaskan? Ketika manusia mulai mengenal dirinya, cara ia memandang ancaman dunia pun berubah. Ia tidak lagi bereaksi secara spontan dari rasa takut, tetapi merespons dari kejernihan. Inilah perbedaan mendasar antara batin yang terlatih dan batin yang dikuasai oleh kegelisahan. Menyikapi isu besar seperti Perang Dunia Ketiga bukan berarti menutup mata atau bersikap acuh. Kesadaran bukanlah pelarian dari realitas. Justru sebaliknya, kesadaran membuat manusia hadir sepenuhnya, tanpa terbawa arus emosi yang melemahkan. Ia tahu kapan harus waspada dan kapan harus tenang. Ajaran mengenal diri mengajarkan satu hal penting, bahwa manusia tidak dapat mengendalikan seluruh peristiwa dunia, tetapi ia selalu bisa mengendalikan sikap batinnya. Disinilah letak kebebasan sejati, bukan bebas dari masalah, tetapi bebas dari diperbudak oleh rasa takut. Sikap pertama yang lahir dari kesadaran adalah penerimaan. Bukan pasrah tanpa daya, melainkan menerima bahwa hidup selalu bergerak. Dengan menerima, batin tidak mengeras. Ia tetap lentur menghadapi perubahan. Dari penerimaan inilah kebijaksanaan muncul. Sikap kedua adalah kesadaran akan peran. Setiap manusia memiliki perannya masing-masing di dunia ini. Ada yang bertugas menjaga keluarga, ada yang melayani sesama, ada pula yang menjaga keseimbangan batin di tengah kekacauan. Tidak semua orang harus berada di garis depan peristiwa. Ada yang bekerja dalam keheningan. Sikap ketiga adalah kembali ke saat ini.
Ketakutan hampir selalu hidup di masa depan. Ia dibangun dari bayangan tentang apa yang mungkin terjadi. Kesadaran diri selalu mengajak kembali ke saat ini. Di sini, di napas ini, di tubuh ini. Di saat ini, hidup masih berlangsung. Dengan kembali ke saat ini, manusia menemukan bahwa banyak ketakutan kehilangan pijakannya. Ia menyadari bahwa ia masih bisa berpikir jernih, masih bisa merasakan syukur, dan masih bisa bertindak dengan niat baik. Dari titik ini, keputusan yang diambil menjadi lebih tepat. Ajaran lama juga menekankan pentingnya menjaga kebeningan batin. Melalui keheningan, doa, atau meditasi, manusia menyelaraskan dirinya dengan sumber kehidupan. Bukan untuk meminta dunia berhenti bergerak, tetapi untuk menyiapkan diri agar tidak runtuh ketika dunia bergerak dengan cepat. Mengenal diri bukanlah konsep yang rumit, tetapi sering disalahpahami. Banyak orang mengira mengenal diri berarti mencari jawaban besar tentang jati diri atau tujuan hidup. Padahal dalam ajaran lama, mengenal diri selalu dimulai dari hal yang paling sederhana, yaitu menyadari apa yang sedang terjadi di dalam diri saat ini. Langkah pertama adalah kejujuran batin. Berani mengakui apa yang benar-benar dirasakan tanpa menghakimi. Takut ya diakui takut, gelisah ya diakui gelisah. Kesadaran tidak tumbuh dari kepura-puraan spiritual, tetapi dari keberanian melihat diri apa adanya. Langkah kedua adalah menyadari pikiran. Pikiran manusia terus bergerak, menciptakan skenario, dan seringkali memperbesar ancaman. Dengan menyadari pikiran, manusia mulai melihat bahwa ia bukanlah pikiran itu sendiri. Ia adalah yang menyadari pikiran. Dari sini jarak mulai terbentuk dan ketakutan kehilangan cengkeramannya. Langkah ketiga adalah kembali ke tubuh dan napas. Tubuh selalu berada di saat ini. Ketika perhatian dibawa ke napas, detak jantung, dan sensasi tubuh, batin perlahan menenangkan diri. Ini bukan teknik pelarian, tetapi cara untuk menancapkan kesadaran di realitas yang nyata. Langkah keempat adalah keheningan. Keheningan bukan berarti tidak ada suara, tetapi keadaan batin yang tidak terus bereaksi. Dalam keheningan, manusia mulai mendengar suara yang lebih halus. Bukan suara ketakutan, tetapi intuisi. Disinilah banyak orang menemukan arah tanpa harus memaksakan logika. Langkah kelima adalah tindakan sadar. Mengenal diri bukan berarti berhenti bertindak. Justru tindakan menjadi lebih bermakna karena lahir dari kejernihan. Setiap perbuatan, sekecil apapun, dilakukan dengan kesadaran penuh. Dari sini, hidup mulai terasa selaras, meski dunia di luar masih bergejolak. Bagian ini menekankan bahwa solusi spiritual bukanlah menunggu dunia berubah, tetapi mengubah cara kita hadir di dalamnya. Ketika cukup banyak individu kembali mengenal dirinya, ketakutan kolektif perlahan kehilangan dayanya. Mengenal diri bukan pelarian dari dunia, tetapi cara terdalam untuk menghadapi dunia tanpa kehilangan kemanusiaan dan ketenangan batin. Setiap zaman selalu membawa cerita tentang kehancuran. Setiap generasi pernah hidup dalam bayang-bayang ancaman besar. Namun yang membedakan satu zaman dengan zaman lainnya bukanlah ancamannya, melainkan tingkat kesadaran manusia yang menghadapinya. Isu tentang Perang Dunia Ketiga boleh saja terus bergema. Media akan terus menampilkan ketegangan, prediksi, dan kemungkinan terburuk. Namun di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang lebih penting untuk dijawab oleh setiap individu. Di mana aku berdiri secara batin saat dunia terasa tidak pasti? Ajaran lama tidak pernah mengajarkan manusia untuk melawan arus zaman, tetapi untuk memahami perannya di dalamnya. Ketika dunia bergerak menuju kegaduhan, selalu dibutuhkan manusia-manusia yang menjaga kejernihan. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk merasa lebih tinggi, tetapi untuk menjadi jangkar ketenangan. Kesadaran diri bukanlah sesuatu yang hanya berguna bagi diri sendiri. Ia memengaruhi lingkungan, keluarga, dan bahkan ruang kolektif yang lebih luas. Satu batin yang tenang mampu meredam banyak kegelisahan. Satu kesadaran yang jernih bisa menjadi cahaya kecil di tengah kabut ketakutan. Jika dunia ini memang sedang bergerak menuju perubahan besar, maka perubahan itu tidak hanya terjadi di medan perang atau meja politik. Perubahan sejati juga terjadi di dalam batin manusia. Di cara kita berpikir, merasa, dan memaknai hidup. Narasi spiritual mengajak kita melihat bahwa semua ini adalah bagian dari gerak kehidupan. Tidak untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami. Ketika manusia kembali mengenal dirinya, ia tidak lagi mudah digoyahkan oleh rumor, ancaman, atau ketidakpastian.
Mungkin inilah makna terdalam dari zaman ini. Bukan akhir dunia, melainkan ujian kedewasaan kesadaran. Apakah manusia akan tenggelam dalam ketakutan, atau justru bangkit dengan kebijaksanaan? Dan jika kamu mendengar narasi ini, mungkin bukan kebetulan. Mungkin ini adalah pengingat halus bahwa di tengah dunia yang gaduh, jalan pulang selalu tersedia. Jalan untuk mengenal dirimu yang sejati.